Ketiduran. Ciloko bocah. Ya mari majelis ngomong warta itu wis. Oh, dhewe masuk. Shalom. Selamat pagi yang terkasih, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat datang, selamat berbakti kepada Tuhan. Apabila di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali berbakti di GKI Blora ini, kami mohon untuk berdiri sejenak agar jemaat bisa mengenalnya.
Berikut kami sampaikan beberapa pokok warta minggu ini. Yang pertama, pengkhotbah hari ini yang melayani firman Tuhan dalam kebaktian pada hari ini, Minggu tanggal 9 April 2023 di kebaktian Paskah Subuh adalah Pendeta Emeritus Budi Mulyono Rekso Susilo. Atas pelayanan yang diberikan, Majelis Jemaat GKI Blora mengucapkan terima kasih. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus. Pada hari ini, Minggu tanggal 9 April 2023, dalam kebaktian Paskah Subuh, di Gedung GKI Blora akan dilaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Yang ketiga, pengumpulan kantong aksi Paskah 2023. Dalam kebaktian pagi hari ini akan dikumpulkan kantong aksi Paskah 2023 yang nantinya akan disalurkan ke Yayasan Kanker Indonesia Cabang Semarang. Bapak Ibu dapat mengumpulkannya di tempat khusus yang sudah disediakan di depan pintu gedung gereja atau sesudah kebaktian ini. Kantong aksi Paskah juga dapat dikumpulkan dalam kebaktian penyegaran iman. Tuhan memberkati. 4. Kebaktian penyegaran iman akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 17.00 atau pukul 5 sore sampai dengan selesai, yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Budi Mulyono Rekso Susilo. Dihimbau keikutsertaan jemaat dan simpatisan dalam kebaktian ini serta mendukungnya di dalam doa. Persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 pukul 17.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang rapat atas GKI Blora. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang disediakan di pintu depan gedung gereja setelah kebaktian ini selesai. Selamat beribadah. Kita memasuki saat teduh. Amin. Di pagi itu, Maria Magdalena dan beberapa perempuan bergegas menuju kubur, hendak menjenguk dan merempah-rempahi jenazah Yesus. Namun ketika berhenti di depan kubur, mereka tertegun, sedih bercampur bingung. Kemudian ia berlari meninggalkan kubur itu dan mengabarkan peristiwa itu kepada murid lain, bahwa kubur Yesus telah kosong. Simon Petrus dan murid yang lain cepat-cepat ke kubur Yesus. Mereka melihat kubur kosong. Di tengah kegamangan dan kesedihan, mereka semua dituntun untuk percaya kembali apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Namun tatkala murid-murid pergi, Maria masih termangu di depan kubur sambil menangis. Ia menguatkan hati dan berusaha menjenguk kubur itu. Ia belum memahami apa makna peristiwa itu. Sejarah membuktikan bahwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa nyata yang tak terbantahkan. Ketika akhirnya Maria berseru, "Aku telah melihat Tuhan." Ia mengalami perubahan hidup. Yesus benar-benar bangkit. Hari kebangkitan
seteru, Kristus matahari kehidupan. Oh pancarkan sinar penghiburan dan harapan yang penuh akan damai sahabatmu. Kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun tatkala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat terkasih, mari bersama kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Sudah selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Masa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Yesus telah bangkit dari kematian, kuasa-Nya menang atas maut. Ia memberikan kuasa kepada kita agar mampu hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kehendak-Nya untuk sesama. Yesus bangkit, Yesus hidup menyelamatkan kita. Kuasa dan anugerah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan selamanya. Dan menaungimu juga. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kita memandangnya bahwa kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus.
Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Yohanes 5 ayat 21 sampai dengan 23. Saudara yang terkasih, kita seharusnya menerima kematian kekal oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Namun oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah menerima hidup. Hubungan kita yang rusak oleh dosa dipulihkan oleh kematian dan kebangkitannya. Manusia yang dipanggil menyatakan kasih satu dengan yang lainnya. Maka jikalau kita belum mampu mengasihi Tuhan dan sesama, mari kita bersama menyatakan pengakuan dosa kita secara pribadi. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami, ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, biarlah kasih setia Tuhan yang menyertai kita, boleh sungguh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita seperti apa yang dikatakan dalam Roma, pasal 3 ayat 27 hingga 28. Yang demikian dikatakan di dalam Alkitab kita, saya akan bacakan. Jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudara, biar anugerah Tuhan yang sungguh dilimpahkan atas kita menyertai kita. Karena kita yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Kita boleh lanjutkan. Mohon maaf, liturginya ada yang komplit, Pak. Bisa dilanjutkan dengan menyanyikan Junjungan yang Kupilih. Yesus ku menebus
Oh sorry, mohon maaf ini ya, ada kesalahan teknis. Iya, saudara mari kita bersatu hati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami rindu mendengar firman-Mu. Dan biarlah Engkau berkata-kata kepada setiap kami yang boleh bukan hanya kami menangkap, kami mengerti, tetapi kami mau melakukan dalam hidup setiap hari. Berbicaralah sekali lagi ya Tuhan, oleh karena kami membutuhkan firman Tuhan. Hanya dengan firman Tuhanlah kami boleh hidup. Dan firman Tuhanlah yang menopang kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Memang kali ini kita akan membaca, kalau kita melihat 8 ayat pertama dari Yohanes pasal 20, maka kita akan lebih panjang melihat sampai ayat 16. Kenapa? Karena kita akan melihat gambar besar ini. Saudara, karena itu Yohanes 20 ayat 1 sampai 16, saya akan membacakan dan mari kita bersama mengikutinya. Dikatakan begini, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Yang dikasihi Yesus sekali lagi adalah Yohanes. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dan kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari-lari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah kita yang mendengar dan yang melakukan firman-Nya.
Saudara, kita perlu memperhatikan baik-baik bahwa Yohanes menarasikan Paskah yang sesungguhnya pada hari itu dengan kesan buru-buru. Kalau Paskah di Mesir juga kesannya buru-buru, ada kemiripan ya. Jadi hari pertama minggu itu memang pagi-pagi benar, kesan itu sungguh didapatkan. Mereka ingin sesegera mungkin, bahkan ada gesturnya, mereka berlari, bahkan berpacu untuk siapa duluan. Saudara, kita tahu kisah ini bukan kisah yang pendek sebenarnya. Dari ayat 1 dan 2 di Injil Yohanes tadi yang kita baca, saudara kalau memperhatikan, maka saudara akan menemukan ayat 1 dan 2 itu ada kisah-kisah yang di-skip. Bukan berarti Yohanes tidak teliti. Tetapi ada urgensi yang ingin ditunjukkan, yang lebih penting. Saudara, ada semacam urgensi yang memang kita perlu memahami urgensi Allah dengan 3 hari saja di dalam kubur. Gak perlu lama-lama. Allah tidak ingin menunda dampak dari bangkitnya Yesus ini. Saudara, jikalau ke Golgota Yesus mengangkat salib, maka kini dari Golgota Ia mengangkat semua noda yang mematikan. Saudara, noda mengingatkan pada persoalan besar yang kalau kita mungkin cuci-cuci itu menjadi masalah. Seringkali kotornya mesin cuci, kalau di zaman sekarang sudah makin banyak orang punya mesin cuci. Seringkali menjadi akar kekecewaan karena mesinnya tidak bersih. Saudara, tetapi syukur ada teknologi yang memudahkan orang mencuci mesinnya sendiri. Tempoh hari saya mencoba menggunakan fitur di dalam mesin itu drum clean. Jadi mesinnya itu bisa nyuci sendiri untuk membersihkan kerak-kerak dan semua lemak-lemak yang tersisa di dalam drum itu. Suhunya naik sampai 90 Celcius. Lalu tekanan yang besar, yang selama kira-kira 55 menit bergerak, sampai akhirnya kotoran-kotoran itu memang ambrol. Noda-noda itu ikut terbuang. Saudara, jika teknologi pembersihan diri diberlakukan dalam hidup kita, kalau tadi teknologi di mesin, maka kalau itu diterapkan dalam hidup kita, maka wujud yang paling pas namanya teologi penyelamatan. Namanya juga teologi. Ini bukan bikinan manusia. Ini bikinannya Tuhan. Theos. Tuhan, dialah yang mengawal dari awal sampai akhir dari proses penyelamatan itu. Selama tidak kurang dari 3 tahun, dia menanggung sentimen-sentimen negatif yang dimunculkan oleh orang-orang di sekitarnya, terutama para pemimpin agama. Aneh sekali ya, pemimpin agama memusuhi yang seharusnya mereka sembah. Dialah Kristus, Mesias itu. Teologi penyelamatan itu ialah Kristus sendiri. Kristuslah yang membersihkan hidup kita. Kristuslah yang menyelamatkan kita dari noda dosa yang mematikan. Teologi penyelamatan inilah yang sedang dinarasikan oleh Yohanes dalam Injilnya secara lengkap. Maka disimpulkan di Yohanes 20 ayat 31. Bahwa semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sekarang kita diajak untuk menyorot episode minggu, hari yang sangat ditakutkan oleh para imam jika benar-benar terjadi kebangkitan.
Karena ketakutannya para imam itu minta Pilatus supaya mengirim sepasukan menjaga kubur. Katanya begini, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, maksudnya yang ditunjuk adalah Mesias, sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Saudara bisa cek itu di Matius pasal 27. Saudara, ini benar-benar perkataan yang jahat yang dibangun oleh kelompok agamais. Tapi perhatikanlah di Matius 28 ayat 4. Ini yang tadi saya katakan, ayat 1 sampai ayat 2, itu ada banyak kisah yang oleh Injil yang lain dijelaskan. Nah, kita akan lihat sebentar ya. Di Matius pasal 28, apa yang terjadi dalam kisah mereka ini? Ketika malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya, wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu, yang notabene adalah centurion. Saudara, kita tahu centurion adalah seorang tentara yang mahir berperang. Konon katanya satu tentara centurion itu bisa mengalahkan belasan orang dengan senjata perang. Keberaniannya boleh dikata ini orang elit, di pasukan elit. Perhatikanlah, penjaga-penjaga yang seperti itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Melihat kemuliaan Tuhan, gentar ketakutan. Tapi coba bandingkan dengan ayat selanjutnya dari Matius 28. Dicatat oleh, yang tidak dicatat oleh Yohanes, begini. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Bahkan ditambahkan perintah, segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan berjumpa, melihat dia. Saudara, kita bisa melihat ada 2 kondisi yang berbeda setelah kebangkitan Kristus. Satu kelompok diliputi ketakutan, dan satu kelompok dihalaukan ketakutannya. Satu kelompok seakan menjadi simbol kekuatan pasukan itu, tapi justru takut. Sementara kelompok satunya seakan-akan melambangkan kelemahan kaum wanita itu. Tapi disayang Kristus justru menjadi orang yang kuat. Tentu kita semua ingat rasa takut. Rasa takut yang pertama kali muncul di mana? Eden, betul sekali. Ketika ada di Taman Eden, ketakutan itu melambangkan hadirnya dosa. Tapi kebangkitan Kristus membuktikan tawarnya sengat daripada dosa ini. Bangkitnya Kristus membuktikan keperkasaannya atas dosa. Bagi mereka yang mencari kebenaran, meskipun mungkin belum tahu persis secara lengkap, belum mengerti betul, dia tetap akan dikuatkan seperti perempuan-perempuan itu. Tapi sebaliknya bagi mereka yang menolak dengan arogan, melawan kebenaran, maka dia sedang disiapkan untuk satu penghakiman. Saudara, bangkitnya Kristus mengangkat semua noda yang mematikan. Kondisi ini dinamai dengan anugerah penyelamatan tadi. Teologi penyelamatan. Anugerah itu tidak akan efektif bagi mereka yang menolak kebangkitan Kristus. Karena mereka akan tetap tinggal di dalam noda yang mematikan. Saudara, kemudian lampu sorot itu bergeser. Kalau kita ibaratkan kita melihat tontonan drama besar ini.
Lampu sorot itu mengarah ke rute ke kubur. Di sana ada adu cepat antara Allah dengan manusia. Saudara masih ingat berpacu dalam melodi? Masih ingat? Ya, kalau mantuk-mantuk berarti ini termasuk generasi old, ya. Kalau yang geleng-geleng, wah ini berarti orang-orang muda zaman sekarang. Memang acara kuis yang disiarkan TVRI pertama kali itu disiarkan tahun 1988. Oh, pantes, aku urung lahir. Dengan siapa hostnya? Gus Hendratmo. Kuis itu sangat populer di masanya. Kuis itu mengajak adu cepat menebak judul atau pengarang lagu. Saudara, seperti itu rasanya adu cepat antara Allah dengan para wanita itu. Disi-disian. Siapa duluan? Pagi-pagi benar, kenapa pilih pagi benar? Ya belum bangun soalnya sebelumnya. Tapi sepagi mungkin mereka pergi ke kubur setelah menunggu Sabat lewat. Tapi ternyata kalah cepat dari Allah. Allah keburu sudah bangkit. Saudara, ada tema urgensi kan? Ada tema kemendesakan. Urgensi bagi Allah untuk menyatakan tepatnya seperti apa yang pernah dikatakan 3 hari cukup. Saudara ngitung 3 hari jangan 3 kali 24 jam ya. Karena hari pertama itu dari jam 12 sampai jam 6 sore. Hari Jumat itu cuman dapat dari jam 12 siang waktu Tuhan meregang nyawa. Kemudian diturunkan dari salib sebelum jam 6. Karena setelah jam 6 itu sudah dihitung Sabat. Jadi mereka harus segera menurunkan. Itu sudah 1 hari. 1 hari penuh Sabat. Dan 1 hari yang tidak jelas berapa jam lamanya. Tapi yang jelas Tuhan duluan bangkit. Tuhan ingin membuktikan urgensinya ada di tangan Dia. Urgensi itu diinisiasi oleh Tuhan Yesus. Dengan sesegera mungkin melakukan terobosan ini. Dan dalam kegalauan itu, tokoh sosok yang paling kelihatan terpukul, walaupun semuanya murid terpukul, adalah Maria Magdalena. Wanita yang pernah dibebaskan dari 7 setan dalam tubuhnya. Dia seperti berhutang nyawa kepada Kristus. Dia terpukul sekali. Maka dalam kegalauannya sampai dia 2 kali pergi ke kubur. Kali pertama ketemu malaikat. Dia balik ketemu teman-temannya. Terus Simon Petrus yang tadi dicatat lari duluan itu dengan Yohanes. Dia dari belakang ngikutin. Kali kedua ini Tuhan menyapa dia langsung. Dia katakan, Maria. Kenapa sampai harus keluar kata-kata yang kuat seperti ini? Maria. Yesus pasti tidak sedang memanggil dengan suara yang lembut, lesu, berbeban. Tidak. Maria. Enggak. Maria. Karena melihat orang galau, bingung sudah dijelaskan oleh utusan Allah, tidak percaya. Sama seperti mungkin kita, sudah mendengar khotbah, sudah mendengar firman Tuhan, tapi tidak percaya. Saudara, kembali ke teologi penyelamatan. Maka memang bangkitnya Kristus itu sedang mengangkat semua noda yang mematikan. Noda yang pertama adalah noda dosa yang mematikan relasi dengan Allah. Noda dosa itu harus diangkat supaya relasi kembali dengan Allah. Terbuka, hidup. Ini urgensinya Allah. Urgensi ada di hati Allah. Ia hendak menunjukkan ketidakbergantungannya. Allah tidak bergantung kepada manusia. Tidak nunggu sampai kunjungan datang baru dia keluar dari kubur. Allah tidak bergantung kepada manusia. Manusia yang harusnya bergantung kepada Allah.
Ini urgensinya Allah. Nah, kita lihat Maria dan teman-temannya itu menunjukkan itu kesempatan terakhir. Mereka menyiapkan rempah-rempah. Mereka menyadari urgensinya, tapi urgensi kematian, bukan urgensi kebangkitan. Mereka datang untuk merawat jenazah, jelas dikatakan dalam teks. Bukan untuk merayakan kebangkitan Yesus. Mereka mencari Yesus yang masih dikuburkan. Diharapkan Yesus masih di dalam kubur. Bukan Yesus yang dibangkitkan. Nah, mungkin tanpa sadar kita pun setiap hari Minggu datang beribadah bukan untuk merayakan Mesias yang bangkit, tapi Yesus yang mati. Itu sebabnya urgensi kematian mewarnai hidup kita. Dari percakapan di rumah, ke percakapan di gereja, di tempat kerja, di mana saja kita bisa menangkap tema kegelisahan, tema kejengkelan, tema kefrustrasian, tema kemarahan. Urgensinya urgensi kematian. Sebut saja soal ekonomi. Kita suka bilang berat. Memang, betul. Fakta bahwa ekonomi dunia sudah berulang kali Presiden mengatakan berapa negara yang kolaps. Dunia punya ekonomi tidak sedang baik-baik saja. Iya, betul. Tapi apakah kita tidak ingin meneruskan percakapan ini dengan dia sang ekonomi atau sang ekonom semesta yang bahkan telah menata ulang kematian jadi kebangkitan. Saudara, sekali lagi urgensi apa yang tengah meliputi kita? Urgensi kematian atau urgensi kebangkitan? Tidak sabar menantikan kematian atau kebangkitan? Mencari Kristus yang mati atau Kristus yang bangkit? Semangat pahit atau semangat manis? Semangat terbelah atau semangat bersatu? Relasi yang retak atau relasi yang dipulihkan? Curiga atau percaya? Sinis atau memuji? Pilihan mana yang mewarnai roh kita, menunjukkan urgensi kita? Saudara, Maria juga para rasul itu sempat mati relasi mereka dengan Allah. Mereka akhirnya cari jalan sendiri-sendiri. Di 3 hari kematian itu. Seakan-akan Yesus mati, maka iman mereka pun ikut mati. Artinya, jangan-jangan kita menyembah Allah yang dianggap mati. Mungkin doa kita, renungan pribadi kita, rasanya hambar. Atau kalau datang ibadah, pulang bilang tidak dapat apa-apa. Atau siapa tahu kita mati relasi dengan Allah karena dosa yang menutupi roh kita. Untuk punya relasi yang dekat dengan Allah. Dosa ini boleh diidentikan sama dengan tidak percaya kepada Allah. Kita percaya Allah ada di dalam koridor kita. Namanya kita sedang mengerdilkan Allah. Kita cuma katakan Allah itu mesti kayak begini. Allah itu mesti kayak begini. Mungkin kita akan katakan, mana mungkin sih ke gereja bisa enggak percaya Allah? Kenyataannya begitu, ada. Ketika seseorang tidak percaya bahwa Allah ada, maka dia akan hidupnya seenaknya. Seakan dia tidak pernah takut termasuk kepada Allah. Saudara, tidak percaya kepada Allah, bisa jadi itu ritualnya baik, tapi spiritualnya tidak jelas. Atau lebih tepat, orang yang tidak percaya bahwa Allah ada, sesungguhnya ia sedang menuju pada kematian, walaupun seakan-akan dia hidup. Saudara, tanpa Allah dalam hidupnya, maka semua yang ada pada dia tidak ada artinya. Saudara, tapi ada kabar baik. Injil, yaitu kebangkitan Kristus, mengangkat noda-noda dosa yang menghalangi relasi kita dengan Allah. Noda dosa bukan hanya membuat relasi kita dengan Allah
terputus, noda dosa itu harus diangkat. Karena dia mematikan pengertian kita akan kitab suci. Saudara bisa terbayang betapa seriusnya masalah ini. Disinilah urgensi kebangkitan Kristus, saudara. Yang pada gilirannya akan menjadikan seseorang mengerti isi kitab suci. Begitu noda dosa diangkat oleh Kristus, maka kemampuan untuk mengerti akan kitab suci itu akan terbuka. Melihat tapi tidak mengerti. Begitulah yang dialami Maria Magdalena. Dia tidak habis mengerti. Dia bingung. Mentalnya rasanya capek. Sehingga ketika ia ditemui malaikat Tuhan yang berkilauan kilat wajahnya itu, dan putih seperti salju bajunya itu, ia tetap saja takut. Bahkan dia tetap dengan pengertiannya sendiri bahwa Yesus telah diambil orang. Ini loh sudah ada utusan Allah di depan mata, face to face. Tapi dia masih punya pengertian sendiri. Yesus dicolong. Meskipun begitu, dia tetap melaporkan perjumpaannya dengan malaikat tadi secara lengkap kepada murid-murid yang lain. Nah, saudara, ini aneh. Kita coba bayangkan, bagaimana orang bisa menyampaikan info kebangkitan tapi tidak percaya beritanya. Apakah ini juga yang mempengaruhi responnya para rasul? Para rasul itu nganggap ini omong kosong. Para rasul nganggap ini tidak perlu dipercaya, tidak bisa dipercaya perkataan dari perempuan itu. Sebenarnya waktu Maria mendengar penjelasan malaikat tadi, dia bersama teman-temannya itu ingat apa yang harus ditanggung oleh Yesus. Ingat apa yang pernah dikatakannya. Tapi sayang dia tidak mengembangkan itu. Dia justru mengerdilkan itu. Ini proses dalam perjalanan seorang Maria ini. Saudara, tapi seperti halnya kita juga sih sebenarnya. Kita mungkin aktif melayani. Tapi tidak disangkali, mungkin kita tidak jarang meragukan kitab suci. Memang bisa jadi kita ingat akan perkataan yang pernah diucapkan oleh Yesus. Tapi mempercayainya dengan sungguh-sungguh itu lain hal. Itulah yang dialami oleh Petrus dan juga Yohanes. Mereka berlarian secepatnya ke kubur untuk membuktikan omongan kosong. Bukan membuktikan kebangkitan Yesus. Akhirnya Petrus duluan sampai, tapi tetap dalam ketidakmengertiannya. Duluan tiba, tapi tetap tidak ngerti kuburan kosong itu maksudnya apa. Baru kemudian Yohanes melihat semua kok rapi. Baru dia percaya. Tapi disimpan di dalam hati. Itu yang dicatat di dalam Alkitab kita. Lalu mereka dalam ketidakmengertian yang complicated ini mereka pulang ke rumah. Dan masih menyimpan itu. Lalu tinggallah Maria Magdalena menangis. Menangis. Dalam ketidakmengertiannya dia menangis. Ini sudah kali kedua dia datang ke kubur. Nah, di situ ada pertanyaan malaikat. Saudara perhatikankah? Pertanyaannya beda. Pertanyaan yang pertama itu ingin mengatakan, kamu kenapa cari dia yang sudah bangkit, nggak ada di sini. Kamu pergi dah. Ngomongin sama teman-teman kamu. Itu pertanyaan pertama, perjumpaan pertama. Tapi pertanyaan yang kedua, kenapa kamu menangis? Yang tidak diungkap apa? Loh kan saya sudah pernah bilang. Belum ganti hari loh nak. Bukankah tadi beberapa menit yang lalu, saya sudah bilang dia bangkit. Oh, kamu tetap aja menangis. Alasan apa engkau mesti menangis? Saudara, tidak cukup sampai di situ. Ketika Tuhan Yesus bertanya, malah dikira Yesus itu pencurinya. Ini kan lelucon banget.
Ini kan sesuatu banget. Ini masa sih Yesus diarani dia yang nyolong. Tapi saudara, kenyataan itulah yang kemudian Tuhan katakan, Maria. Lalu segera sadar. Saudara, memang orang sadar ketika dia dipanggil secara pribadi. Kalau saudara datang ibadah bareng-bareng, tidak pernah tersentuh secara pribadi. Sukar untuk sadar. Tapi ketika saudara terpanggil secara pribadi, maka saudara akan punya relasi, itu bangkit kembali. Saudara, Maria Magdalena juga para murid yang lain itu cenderung sama seperti kita. Memahami sesudah mengalami. Ini yang namanya pemahaman fenomenologis. Percaya karena melihat. Walaupun kenyataannya melihat pun juga belum tentu percaya. Betul kan? Ya aneh ini, percaya karena melihat tapi melihat pun belum tentu dia percaya. Itu kelemahannya kalau pemahamannya fenomenologis. Itulah yang dialami Petrus, Thomas, dan murid-murid yang lain. Bahkan Yohanes pun percaya setelah melihat tanda-tanda kebangkitan di dalam kubur tadi. Pemahaman semacam ini sering kita alami. Bahkan berapa kali kita berdoa dengan tidak percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita mendoakan tapi sekaligus masih terus menggumuli memegang masalah kita. Men-sharingkan beban itu kepada Tuhan, tetapi terus memikulnya seakan-akan Tuhan itu masih sibuk ngurusin yang lain. Perbuatan baik Allah yang dijanjikan dalam Alkitab hanya akan dijawab dengan perkataan begini. Itu kan dulu, sekarang kan enggak kayak gitu. Kisah hidup bersama dengan Allah sulit dipahami sebagai kisah Allah bersama kita. Immanuel, kita telah merubahnya menjadi kita beserta Allah. Keliru, saudara. Immanuel itu Allah beserta kita, bukan kita beserta Allah. Makanya kadang-kadang kita suka jadi keliru. Mari kita berkumpul, maka Allah hadir. Itu kami mengerti, kami miliki. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau beserta dengan kami. Kami rindu ya Tuhan untuk memiliki pembaruan kebangkitan dalam hidup kami. Engkau memulihkan segala sesuatunya. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagaimana pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan untuk kembali. Saudara-saudara, kita akan bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan tentang kebangkitan Kristus yang memulihkan, yang memberikan harapan dan masa depan. Karena itu kiranya Tuhan terus memimpin kehidupan kami anak-anak-Mu. Berdoa Tuhan untuk pelayanan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Berkenan kiranya Engkau terus memimpin dan menjadikan gereja ini
alat kesaksian, alat pemberitaan kabar sukacita, sehingga orang-orang di sekitar bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus yang bangkit, yang menolong setiap kami, dan kami boleh merayakannya kepada orang lain dan menyatakan itu. Dan orang lain pun turut menyertai Engkau. Bapa di sorga, kami berdoa untuk penyelesaian pembelian tanah seberang. Beban yang ada pada kami percaya Tuhan akan menggenapkannya. Tuhan akan melunaskannya. Tuhan akan mencukupkan segala berkat yang diperlukan untuk tanah seberang itu boleh berguna untuk pelayanan. Kami menyerahkan pula ya Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit dan keluarga-keluarga yang menghadapi masalah. Mungkin itu ada di antara kami yang hadir di sini, atau yang tidak bisa hadir karena itu mereka hanya mengikuti secara virtual. Tetapi Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami di dalam kesulitan ini. Kami yakin bahwa Tuhan akan menolong kami sekalian. Kami berdoa ya Tuhan untuk tubuh gereja GKI, baik di klasis sinode wilayah maupun secara sinodal. Seluas ini, Tuhan percayakan kami sebagai GKI. Tuhan akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara, menyongsong pemilihan umum 2024. Panasnya suhu politik sudah menjadi catatan di mana-mana. Tapi biar Tuhan menolong supaya kami bisa ikut meneduhkan. Tuhan memberkati jalannya bangsa dan negara ini menuju kehidupan yang lebih baik. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lalu ia berkata, sebab itu jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Di
Tuhan, cukup kasih-Mu buat kami dan cukup karya penebusan-Mu buat kami. Berikanlah kami hati yang tahu berterima kasih, sehingga seluruh hidup kami kembali kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Yesus namanya Saudara, Yesus telah bangkit dan oleh karena kuasa kebangkitannya, kita dikuatkan dan dimampukan untuk memulihkan hubungan kita dengan sesama, dan karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya,
Karena mungkin bukan karena liturginya yang nggak lengkap, tapi mata saya nggak bisa mendeteksi dengan baik. Tapi terima kasih tadi lampunya dinyalakan, jadi saya bisa melihat dengan lebih terang. Terima kasih ya, selamat Paskah. Selamat Paskah. Jemaat dipersilahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat Paskah. Oh iya Pak. Iya, Pak. Selamat Paskah. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk hari ini. Yang pertama adalah berita baik untuk kita semua, karena panitia Paskah sudah menyediakan